nyalain. Nah ini udah rewel nih, nggak mau ditaruh tempat tidur, nangis, digeletakin lantai nangis. Di sini udah ada kamera. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today aku akan membahas tentang parenting Mami Ayu ya, karena ini berdasarkan permintaan dari para followers tercintaku di Instagram. Kalau kalian belum tahu Instagram aku apa, namanya @ayus_holic, AYUZ_holic, HOLIC. Gampang kan? Nah, sebelum aku bahas topiknya seperti apa, jangan lupa di subscribe sama di like dan dipencet loncengnya. Jadi setiap ada video terbaru, jadi kalian tahu ada notifikasinya ke YouTube kalian. Nah, untuk kali ini aku akan bahas tentang parenting Mama Ayu. Aku mungkin bahas salah satunya aja, karena kalau dibahas semuanya kepanjangan, Bo ya. Nah, yang mau aku bahas di sini, sorry ketendang mainan anak gue. Nah, yang aku mau bahas ini tentang menidurkan anak bayi dari umur berapa dan sudah tidur di kamarnya sendiri. Contohnya baby Reggie, umur anak saya itu sekarang sudah 8 bulan. Dia sudah tidur di kamarnya sendiri, tidur di tempat tidurnya sendiri. Nah, di sini aku mau menjelaskan semuanya, membeberkan semuanya, gimana sih awalnya saya buat anak saya tidur sendiri di kasur sendiri seperti apa. Oke, tetap ditonton ya. Mau cerita, anak saya itu mulai tidur di kamarnya sendiri, mulai tidur di tempat tidurnya sendiri waktu umur dia 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Itu karena permintaan dari dokter ahli gizi di Australia. Awalnya saya juga takut, tadi niatnya aku sama suami mau naruh Reggie di tempat tidurnya sendiri itu sekitar 6 bulan. Itu planning kita. Tapi ternyata planning kita gagal karena diharuskan sama dokter gizi di sini, dokter gizi dan perkembangan anak. Di sini kita ada kan, itu anak harus tidur di kamar sendiri, harus tidur di tempat tidur sendiri karena lebih safe. Kenapa lebih safe? Jadi gini, awalnya anak saya lahir itu tidur di kamar saya, tapi nggak satu kasur. Aku ada namanya basinet. Kalau di sini panggilnya kita basinet. Kalau di Indonesia mungkin kasur kecil kayak kotak gitu. Kalau mungkin tempat tidur bayi kali ya, yang terpisah sendiri ya, nggak satu kasur nggak satu kasur begini, terpisah sendiri. Jadi waktu itu kasurnya aku taruh sebelah sini misah. Sayangnya saya nggak ada videonya sih, video basinetnya seperti apa. Jadi walaupun satu kamar, tapi kita tetap beda tempat tidur. Jadi bayi saya persis di sebelah saya, tempat tidur bayi saya seperti sebelah saya, dan itu basinnya tuh ukurannya lebih kecil untuk bayi umur 1 sampai 6 bulan. Biasanya taruh di basinet. Oke. Nah, itu kenapa saya taruh masih satu ruangan sama saya? Karena kan waktu itu masih bayi itu sering bangun tiap sejam sekali. Pokoknya sering kebangun tiap malam itu kan, namanya kalian tahu sendiri, para ibu mungkin tahu, mungkin yang belum punya anak mungkin nanti pasti bakal tahu. Setiap baru lahiran, otomatis bayi yang baru lahir itu pasti akan kebangun terus. Udah, kalian siap-siap aja jadi kalong ya, bangun terus, netel, apalagi kalian yang nyusuin, aduh siap-siap deh ya. Nah, setelah itu ya alhamdulillah waktu itu perkembangan bayi saya memang cepatnya seperti apa, karena waktu itu anak saya, jadi gini, saya saranin kepada kalian, ini saya nggak asal sembarang ngomong ya, karena saya berani ngomong gini karena juga dari dokter perkembangan ahli gizi di Australia juga. Nah, jadi dari bayi kalian lahir itu harus sering-sering ditengkurepin. Nah, kenapa harus sering ditengkurepin? Karena semakin kalian sering tengkurupin, perkembangan bayi semakin cepat. Karena kan setiap bayi itu kan tahapannya ada. Pertama tengkurap dulu, kedua putar balik sendiri, ketiga baru duduk, keempat baru merangkak, kelima baru berdiri, keenam baru jalan. Nah, waktu itu anak saya sering setiap baru lahir itu masih baru berapa hari udah langsung saya tengkurapin di kasur, terus kalau nggak saya pangku di paha ya. Terus itu harus minimal untuk kamu tengkurupin itu sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Tapi harus sering-sering, bisa sehari 3 kali atau sehari 4 kali. Semakin sering kamu tengkurupin bayi kamu, semakin cepat perkembangannya. Karena kalau bayi sudah bisa tengkurup sendiri, kelanjutannya akan lebih cepat. Nah, itu salah satu tips dari saya ya. Jadi setelah itu, pas umur anak saya 2 bulan, dia sudah mulai muter balik sendiri. Maksudnya dari celentang tengkurap sendiri tuh dia udah bisa dari umur 2 bulan ya. Nah, dari umur 4 bulan itu dia mulai udah
palanya tuh udah bisa stabil. Biasanya bayi kan kayak agak susah gitu ngangkat kepalanya. Dia memang agak susah, masih kayak belum stabil pada saat itu, tapi udah bisa tengkurap sendiri, udah bisa berbalik tengkurap sendiri. Dan waktu itu saya ada jadwal ketemu dengan dokter gizi dan perkembangan anak. Di situ anak saya dicek, ditanya anak ibu udah bisa tengkurap ya? Iya bu. Masih tidur di bassinet? Iya, saya bilang gitu, masih satu kamar sama saya. Lebih baik langsung dipisahinnya ke kamarnya sendiri, ke kot itu kan kalau kita di sini manggilnya kot, kalau di Indonesia mungkin tempat tidur bayi. Di tempat tidur bayi yang besar ya, jangan kayak tempat bayi Indonesia, tau kan yang kecil itu. Soal kebaran saya punya, saya lihat kot bayinya tuh kecil. Ini yang saya maksud tempat tidur bayi yang besar, tapi kayak kot ya, kayak kotak yang ada pagar-pagarnya ya, tapi besar ukurannya, jangan yang kecil. Bilang, loh dok, tapi saya kan anak saya palanya masih goyang-goyang, belum stabil tengkurapnya, saya takut dia nggak napas. Dokter bilang apa? Jangan khawatir, kata dia gitu kan, karena anak kamu tuh udah bisa tengkurap. Kedua, udah bisa untuk mengatur palanya sendiri. Seandainya dia tengkurap begini, palanya di bawah, dia bisa udah atur kepalanya sendiri kanan dan kiri. Jadi entah palanya bisa taruh kiri atau taruh kanan. Jadi udah harus ditaruh di mana kasur yang besar gitu. Itu saya khawatir banget kan. Khawatirnya gimana? Takutnya kan dia lagi tidur terus nggak bisa ngatur kepala. Ternyata alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa ya. Jadi saya nekat lah tuh naruh anak saya di kamarnya sendiri, di kasurnya sendiri yang besar itu. Jadi buat kalian juga, khususnya kalau bisa dari bayi 1 sampai 4 bulan tidur sama kalian, tapi beda kasur ya. Karena kalau satu kasur, takutnya kenapa di sini bilang nggak aman. Kan namanya orang tua ya, kalau tidur kan kadang ke kanan, ke kiri, tengkurap, celentang. Takutnya ntar bayi ketindihan, kasihan. Atau nggak, takutnya ketutupan bantal, kasihan. Ya ngerti kan maksudnya kenapa harus punya tempat tidur sendiri. Nah, kalau sudah lewat dari 4 bulan, kalian bisa taruh di kamarnya sendiri. Ingat, kamarnya sendiri, bukan kasurnya besar tapi masih satu kamar sama lo, itu sama aja bohong. Nggak bakal berfungsi. Maksudnya anak bakal tetap jatuhnya nggak mandiri kalau masih satu kamar sama kamu, karena masih ngelihat orang tuanya satu kamar sama dia. Jadi saran saya harus dipisahkan kamarnya. Nah, 4 bulan saya pisahkan anak saya di kamarnya dia sendiri. Dan alhamdulillah anak saya sekarang udah mandiri. Sekarang 8 bulan nih. 8 bulan ini dia udah terbiasa dengan tidur sendiri. Sebenarnya namanya orang tua kok tega sih bu, naruh anaknya gini. Bu, apa lagi saya nih ya, saya darah Indonesia, saya bakal gak tega sebenarnya. Apalagi saya kadang masih kangen sama anak, pengen tidur sama anak. Tapi saya mikir lagi ke depannya, ini untuk kebaikan anak kita sendiri. Kenapa kebaikan buat anak kita? Karena satu gini, apa sih fungsi dari anak tidur di kamar sendiri dan tidur di tempat tidur sendiri? Satu, anak kalian tuh jadi nggak cengeng. Kedua, kalau dia mau tidur ya jadi tinggal tidur sendiri tanpa kalian gendong-gendong lah, atau tanpa kalian empok-empok lah. Nggak perlu, jadi nggak akan nyusahin kalian nantinya gitu. Ngerti nggak sih maksud saya? Jadi fungsi sangat baik banget. Dan juga anak jadi nggak cengeng, karena kalau dia mikir, oh emak gue di sini, jadi dia pengen main terus sama emaknya atau jadi manja sama emaknya. Ingat ya bu, didik anak itu dari kecil, dari bayi. Nanti masih bayi juga, ntar juga udah agak besar baru dia didik kayak gitu ya, itu terserah kamu. Kalau memang kamu punya pembantu di rumah, tinggal duduk manis ya kan ya, pembantu yang ngurus ya monggo. Kalau saya kan apa-apa diurus sendiri, jadi saya nggak mau punya anak yang nyusahin saya. Mau saya punya anak nyusahin saya, nggak mungkin dong. Saya lagi ngepel atau lagi nyapu, lagi masak, terus anak nangis pengen tidur, saya kudu gendong-gendong dulu, atau saya kudu empok-empok dulu. Aduh, assalamualaikum dah, nggak kelar kerjaan yang ada ya kan. Nah, abis seperti itu, kelanjutannya gini, kalian harus bisa tahu jadwal tidur anak. Jadi kalian bisa lihat, kamu harus baca. Feeling seorang ibu itu kuat sekali. Jadi kamu bisa tahu, karena anak itu harus tidur siang. Dan anak saya biasanya tidur siang itu 2 jam. Tapi kalau dia itu tidur lama itu karena dia tidur di kamar sendiri. Coba deh kalau aku tidurin dia di kamarku misalkan, atau dia ketiduran di tempat mainnya dia, pasti tidurnya cuma sejam. Karena kenapa? Gak nyaman. Dia udah nyaman dengan kasurnya sendiri.
setiap aku taruh dia di kamarnya untuk tidur siang atau tidur malam, itu dia tidurnya panjang. Jadi gini, kualitas bayi itu tidurnya panjang lebih bagus karena kenapa? Jadi nggak rewel. Kalau anak kurang tidur jadinya rewel, ngerengek mulu ya kan, nyusahin yang ada. Begitu Bu ya. Jadi usahakan tidur siang pun harus di kamar sendiri, harus di tempat tidur sendiri, dan dalam keadaan sangat-sangat tenang. Dan kalau bisa lampu dimatiin, jangan pakai lampu, karena kualitas tidur dengan lampu dimatikan itu lebih baik. Nah, maksudnya kalian juga bisa sih pakai lampu kecil, jangan lampu utama yang kayak gini terang nih, jangan. Pakai lampu tidur, lampu kecil kayak gini yang kakak punya nih, yang ini nih. Jadi lampu besarnya dimatiin, nyalain aja lampu kecil. Jadi agak remang-remang begitu ya, kayak warung remang-remang begitu aja pas bayi. Aduh, aus gue ngomong mulu. Nah, di sini saya sudah gini. Awalnya aku mengikuti kemauan bayi. Maksudnya gini, aku udah bisa lihat tandanya anakku capek, misalkan aku lihatnya, aku pelajarin. Kalian juga jadi bos cermat ya, pelajari tanda-tanda dari bayi. Anak aku kalau capek atau ngantuk, dia udah gini, ngucek mata. Aduh, alis gue hilang deh. Ngucek mata gitu. Atau udah main kupingnya gini, tak 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 tak. Atau rewel tanpa alasan, maksudnya padahal udah aku kasih susu, udah aku kasih makan, udah ganti pampers, tapi rewel mau nangis terus. Dan aku lihatnya udah siang nih, oh mungkin udah jatuhnya tidur. Aku lihat nih, oh tank jam 12, berarti dia udah waktunya mau tidur nih. Aku langsung bawa ke kamarnya, posisi tuh dia udah rewel tuh, karena aku gini, Reji itu aku bawa ke kamarnya dari saat Reji itu aku masukin ke tempat tidurnya di saat dia mau tidur aja. Jadi kalau dia nggak tidur, nggak akan aku masukin tempat tidurnya. Jadi di saat dia bangun, aku taruh di lantai lah, biar anak tuh banyak bergerak. Jangan seringan digendong. Anak jangan seringan digendong. Kalau anak sering digendong, pertumbuhannya lambat. Kalau anak lu gelar aja di lantai, tapi diliatin, ditaruh aja di karpet gitu, misalkan pakai punya matras, digelar aja anaknya. Jadi dia learning, belajar sendiri. Oh, belajar ngerangkak sendiri, belajar berdiri, belajar duduk. Itu karena anak gue sering gue gelar, gue biarin aja di lantai. Tapi dengan apa? Kita pantau terus, kita lihat terus, kita tonton. Kan takutnya kejeduk. Nah, kalau bisa kalian waktu gelar anak di lantai itu jangan pas di atas lantai. Kalau bisa taruh di atas kayak karpet atau di bawah matrasnya dia, matras yang tipis gitu di lantai. Jadi kalau misalkan dia lagi duduk kejatuh, nggak kejedot palingnya. Karena kalau di kamar saya kan setiap kamar di sini ada karpet. Jadi kalau misalkan dia jatuh, nggak kejeduk gitu loh maksud saya. Itu ya. Nah, setelah itu saya sudah pelajarin jam 12 siang. Dia udah capek. Oke, akhirnya aku bawa ke kamar. Sebelum dia tidur, aku pasti ganti pampersnya dulu. Aku pastikan ganti pampers. Walaupun cuma pipisnya cuma dikit, aku tetap ganti. Jadi biar tidurnya kualitasnya nyaman. Jadi dia gak kebangun-bangun lagi. Karena kenapa? Oh, pampers gue penuh apa bagaimana. Jadi walaupun pipisnya masih dikit, setiap dia mau tidur, aku ganti dulu pampersnya. Jadi tidur siang pun aku ganti pampers. Udah ganti pampers, yang penting dia udah selesai makan siang atau snacknya. Kalian tau lah, bisa atur jadwal makanan anak kalian ya. Kalau anak saya breakfastnya, makan paginya itu sekitar jam 9 atau setengah 10. Terus 2 jam berikutnya baru susu. Setelah susu, nah dia udah mulai tuh rewel. Maksudnya udah kenyang kan ya, udah makan, udah nyusu, tinggal molor. Nah di situ lo bisa lihat, oh anak gue nih udah kenyang nih. Biasanya dia setelah nyusu nih, jadi makan jam 9, nyusu jam 11. Nanti sekitar jam 12 siang, setelah jeda 1 jam setelah susu, tuh dia mulai rewel. Tanda-tanda nih, ngantuk nih. Udah gue bawa ke kamar, jam 12:30 gue bawa ke kamar. Ini jatuh anak gue ya, 12:30 gue bawa ke kamar, ganti pampers. Terus gue gelar dulu di lantainya dia, biar dia main. Terus lama-lama dia rewel nih, mungkin udah capek kali. Sengaja gue suruh main terus tuh di lantai. Main dong, ngibrit kesana kesana. Gue cuma tontonin aja, gue duduk sambil main HP, liatin dia. Tapi sambil dipantau ya, sambil liatin. Tapi kalau anak kalian belum bisa merangkak, ya nggak apa-apa, gelar aja di lantai. Nunggu sampai dia bener-bener capek, bener-bener dia ngantuk, baru masukin ke tempat tidurnya. Nah setelah 12:30 dia tuh capek, udah mulai bener-bener capek banget, yang bener-bener capek banget. Baru ini aku udah lihat dari tandanya dia udah ngucek mata.
atau udah nangis nih. Oh berarti dia udah ngantuk banget. Baru deh aku angkat, masukin ke tempat tidurnya. Setelah itu saya tutup pintu, jadi bener-bener quiet banget dan bener-bener tenang kamarnya dia tuh. Nggak boleh, walaupun Darren atau Max tuh nggak boleh ada yang lalu lalang di depan kamarnya dia. Kalau bisa bener-bener harus tenang. Jadi aku mau anakku itu si Reggie tidurnya panjang. Jadi kalau tidurnya panjang dia pun nggak rewel nanti pas bangun gitu. Itu tidur siangnya. Nah Reggie itu biasa tidur cuma 2 jam untuk tidur siang. Jam berapa ya, tidur jam 12:30, kadang jam 1. Let's say ya, kita bilang jam 1 siang baru tidur, anggap aja jam 1 siang baru tidur. Nah kemungkinan jam 3 sore baru bangun. Jam 3 sore baru bangun. Baru tuh pas dia bangun, langsung aku kasih buah. Mungkin agak telat ya, gak apa-apa ya. 3 sore aku kasih cemilan, yaitu buah. Kalau buahnya aku buburin, waktu itu kan dia masih 8 bulan ya. Aku kasih buah jam 3 sore. Kadang kan dia udah seger tuh, udah bangun, udah gak rewel lagi, saya kasih buah, jadi makin kenyang kan. Ditambah saya kasih snack, kadang yogurt, kadang ya pokoknya cemilan-cemilan bayi lah. Kalau ya terserah kalian mau ngasih apa juga nggak apa-apa gitu kan. Mau kasih susu juga boleh. Kalau saya dikasih cemilan buah kalau saya untuk makanan kedua kalinya. Nah jam 3 sore itu setelah saya kasih buah, jam 4 sorenya atau jam 5, setelah bisa saya kasih buah jam 5 sorenya atau jam 6, jeda nih antara jam berapa, jam 5, jeda antara 2 jam atau 3 jam kan, buah jam 3. Terus antara jam 5, 2 jam berikutnya atau 3 jam berikutnya jam 6, biasanya saya kasihnya sengaja saya telat-telatan dikit. Biasanya sih jam 5 dia udah rewel tuh minta susu, kok nggak minta makan. Tapi sengaja saya tunda-tunda. Gimana cara nunda-nundanya? Buat dia jangan sampai ketiduran. Karena kalau dia ketiduran nanti bangunnya cepet begitu. Jadi saya apain? Saya ajak main dia. Saya taruh gelar di lantai di kamar saya. Dia tuh gitu, kalau ada saya, ada mainan, dia maunya main. Jadi gak kepikiran lapar, gak kepikiran mau tidur, maunya main terus. Biarin, tak suruh main. Sampai keteng jam 6, baru saya kasih makan malam. Makan malamnya ya bubur nasi itu. Kadang bubur nasi, kadang bubur kentang. Yang udah saya pernah buat sebelumnya saya stok di kamar mandi. Di kulkas. Nah setelah itu, udah saya kasih makan malam, saya belum ganti pampers tuh. Saya tunggu setelah makan malam, saya taruh di playpen-nya. Playpen itu ke tempatnya dibuat main, kayak kotak itu buat dia main, atau saya taruh di kamar saya. Depends dia mau di mana. Kadang di playpen tuh boring karena dia selalu aku taruh situ biar bisa nonton. Tapi kadang dia bosan, jadi kadang aku taruh kamar dia di lantai ya. Ingat, bukan saya taruh kasur. Saya taruh di lantaiku, di lantai kamarku atau lantai kamar dia. Tergantung dia mau di mana, tergantung moodku juga, pengennya nongkrong di mana, nungguin dianya. Saya lebih sering bawa dia ke kamarku, saya taruh di lantai. Habis makan malam tuh dia main lah tuh, main-mainan segala macem. Sampai akhirnya jam 7:30 atau jam 7, lihat dia itu mulai apa? Katanya udah mulai agak capek. Dia tuh gitu, kalau udah main lupa sama tidur. Namanya bocah ya, kalau udah main lupa sama tidur. Tapi saya tahu dia udah mulai rewelnya apa, ngerengek, minta digendong lama gue apa bagaimana. Oh ini berarti udah tandanya capek dia. Kadang jam 7 atau sekarang jam 7:30 ataupun jam 8 tuh dia mulai tanda-tanda dia capek. Di situ tanda-tanya dia udah mau tidur. Aku bawalah ke kamarnya dia. Aku ganti pampers jam 8 malam atau anggaplah jam 8 ya. Selama jam 8 aku ganti pampers, tak bersihin lagi pampersnya, tak ganti pampersnya. Terus jam 8 aku taruh di kasurnya. Walaupun dia masih melek. Jangan dibilang, oh Reggie mah anteng ditaruh kasur nggak pernah nangis. Kata siapa? Reggie tuh sering nangis mbak, ibu-ibu. Reggie tuh sering nangis setiap saya taruh kasurnya dia sedangkan dia masih mau main. Sering banget dia nangis, kejer nangisnya. Saya taruh di kasur. Tapi saya nggak, walaupun dia kejer nangis, saya tetap saya taruh kasur. Karena emang sudah tahu udah jamnya dia tidur. Jadi kalian harus paksain dia tidur. Caranya gimana? Dengan cara naruh dia di kasur dengan on time. Jam 8 udah jam 8 taruh di kasurnya dia.
jangan diajak main lagi, dan kamunya juga jangan di kamarnya dia gitu. Jadi saya taruh di kasurnya jam 8 malam. Habis itu saya matiin lampunya. Saya cuma nyalain lampu kecil ya. Yang penting udah makan ya kan, udah ganti pampers. Jam 8 aku tidurin. Terus kejar tuh dia nangis. Tetap aku tinggal, aku tutup pintunya. Kejar nangis. Pokoknya itu selang dia nangis itu sekitar 20 menit paling lama. Biasanya 10 menit dia langsung plak tidur. Habis nangis, habis main sendiri tuh di kasurnya tidur. Nah udah. Jadi buat kalian ibu-ibu, maksud saya gini, kalau kalian punya tempat tidur baik terus masih kamu taruh di kamar kalian, percuma. Karena kenapa? Anak kamu kalau ngeliat kamu depan matanya dia, yang ada dia nggak mau tidur, yang ada nangis karena dia masih mau main. Jadi diwajibkan anak kamu harus punya kamar sendiri dan tempat tidur sendiri. Begitu ya ibu-ibu ya. Nah nanti aku kasih contoh jam berapa Reji tidur, oke? Nah itu aja saranku mas ya. Itu aja saranku. Jadi kalian harus pelajari jam tidurnya. Dan kamu harus pastikan on time tidurnya, jadi nggak berantakan. Oh kadang kamu mau tidur jam 7, kadang mau tidur jam 10 malam atau jam 9. Jangan seperti itu. Jam 8 ya jam 8. Walaupun anak belum ngantuk, taruh aja di tempat tidurnya. Ntar dia tidur sendiri. Nangis kejar, biarin. Tega, kagak tega. Kata siapa gue tega? Tapi gimana, disiplin sayang ya. Jadi anaknya nggak manja. Ya begitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian ya ibu-ibu ya. Insya Allah dengan caranya parenting saya seperti ini, jangan cara tidurin saya anak seperti ini, insya Allah anak kalian tuh jadi nggak nyusahin, lebih mandiri, jadi nggak cengeng. Begitu ya ibu-ibu ya. Nanti aku kasih contohnya nih. Nah kan bentar lagi Reji tidur nih. Nanti saya kasih tahu caranya saya tidurin anak saya seperti apa. Thank you for watching. Max, jam 7:30 dia masih nonton. Tapi tadi dia udah nangis, mungkin dia udah bosen di ruangan mainannya ini. Jadi aku ngubah ke kamarku atau ke kamar dia. Dia bisa main-main dulu sebentar. Ini karena masih 7:30. Nanti kalau udah jam 8 baru saya masukin ke tempat tidurnya. Hai kaman, 7:30 malam. Saya taruh di lantai di kamarnya dia. Saya cuma duduk cantik di kursi goyangku sambil nontonin dia main. Biarkan dia main keliling-keliling di kamarnya. Ya nak ya. Kaki gue jelek banget. Nanti dia main capek sendiri. Walaupun dia belum capek, tetap saya taruh di kasur jam 8 malam. Begitu ya ibu-ibu ya. Jadi harus on time tidurnya. Jadi nggak berantakan jam tidurnya. Jadi nggak nyusahin kalian juga. Oke? Tunggu 30. Nah ini tanda-tanda nih begini nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nangis. Kenyang. Kenapa nangis Baba? Hah? Udah capek kamu sebenarnya. Nanti ya jam 8 ya. Nunggu kamu capek banget. Oke. But it has to live at home. I thought maybe a lizard. No, Reggie, don't. I'll get in big trouble if you rip it, Reggie. So you're not gonna break that book. Just focus read the book. I thought maybe a Lagi lizard. ngerjain PR dia. Or Belajar perhaps a baca. nice green frog. Adanya Or gangguin. what about a tortoise? Or what about a dog? A bird would sit quietly, nicely. And I would... Nah berarti ini dia udah capek banget tandanya nih. Kalau nangisnya sampai begini nih. Oke mama taruh kasur ya. Oke. Nih langsung tak gantiin pampers. Habis itu langsung aku taruh kasur. Kenapa nangis nak? Bobo ya. Mama ganti pampers dulu ya. Oke. Nah ini udah rewel nih. Gak mau ditaruh tempat tidur, nangis. Digeletakin lantai, nangis. Di sini udah ada kamera. Nat Baba. Terus tak matiin lampunya. Ditungguin aja, ntar dia juga capek sendiri. Jam 8:04 akhirnya my baby Reji terlelap. Beginilah
Memang kasihan dibiarkan nangis, tapi ini membuat anak kita jadi terbiasa tidur sendiri, nggak perlu digendong-gendong, nggak perlu dipeluk-peluk, jadi membiasakan anak jadi mandiri. Begitu ya ibu-ibu ya. Semoga contoh parenting saya ini menjadi bermanfaat untuk ibu-ibu. Nanti kalian bisa lihat kok manfaat ke kalian sendiri kalau ngikutin cara didik saya seperti ini. Memang agak kelihatannya sih kelihatan kejam gitu ya, tapi sebenarnya ini buat kebaikan anak kita dan kebaikan ibu sendiri. Begitu.